Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaila Abduliani dari kelas 4 BGSD A8 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pengelolaan kelas. Model-model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Ada beberapa model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiviani tahun 2013. Yang pertama yaitu penataan ruang kelas. Dalam penataan ruang kelas ini terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu pengaturan tempat duduk. Siswa memerlukan tempat duduk. Nah, dalam tempat duduk itu mempengaruhi agar siswa itu dapat nyaman dan dapat belajar secara lancar. Terdapat 11 formasi tempat duduk. Yang pertama yaitu formasi konvensional atau tradisional, merupakan formasi yang pada umumnya hampir dipakai setiap kelas pada sekolah-sekolah di Indonesia. Tempat duduk pada formasi ini berderet memanjang ke belakang. Kelebihan dari formasi ini adalah dalam proses pembelajaran, siswa yang duduk berpasang-pasangan dapat bekerja sama. Sedangkan kelemahannya, siswa yang duduk pada barisan belakang belum tentu mengikuti pembelajaran secara efektif, karena guru biasanya kurang memperhatikan siswa yang berada di belakang. Selanjutnya, yang kedua yaitu formasi auditorium. Formasi auditorium ini hampir sama dengan formasi tradisional. Perbedaannya pada formasi ini, posisi tempat duduk siswa itu berderet memanjang ke samping. Nah, kelebihan dari formasi ini yaitu dapat mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam penataan ruang secara konvensional. Selain itu, guru juga menjadi pusat perhatian peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran, guru dapat melihat ataupun mengamati siswanya secara menyeluruh. Sedangkan kekurangannya dari formasi auditorium ini adalah lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar secara aktif. Yang selanjutnya yaitu formasi chevron. Formasi chevron ini jarak antara siswa dan jarak antara siswa dengan guru dapat terkurangi. Formasi ini cocok digunakan oleh guru jika guru hendak menyampaikan materi dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Kelebihan dari formasi chevron ini yaitu dapat mengurangi jarak di antara siswa maupun siswa dengan guru, sehingga siswa dan guru mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan mampu aktif dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu formasi kelas bentuk U. Formasi kelas bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Kelebihan dari formasi letter U ini yaitu guru dapat menjangkau seluruh siswa sehingga pembelajaran dapat maksimal. Sedangkan kekurangannya adalah kondisi ini digunakan untuk kelas yang jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Selanjutnya yang kelima yaitu formasi meja pertemuan. Formasi meja pertemuan ini umumnya diselenggarakan di tempat-tempat pertemuan dan seminar. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Pada pelaksanaan formasi meja pertemuan ini, sebuah kelompok bisa terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang dibentuk menjadi 5 hingga 6 kelompok, tergantung dari jumlah siswa di dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu formasi konferensi. Formasi ini dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam kelas karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar. Sedangkan guru pada formasi ini hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar. Kelebihan dari formasi ini adalah menjadikan permasalahan yang dianggap susah menjadi permasalahan yang mudah karena dapat didiskusikan secara bersama. Sedangkan kekurangannya adalah dapat mengurangi peran penting siswa. Selanjutnya yang ketujuh yaitu formasi pengelompokan terpisah atau breakout groupings. Nah, jika ruang kelas memungkinkan atau cukup besar, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Guru dapat menempatkan susunan pecah-pecahan kelompok tersebut secara berjauhan, sehingga tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Tapi hendaknya dihindari penempatan ruangan kelompok kecil yang terlalu jauh dari ruang kelas supaya guru dapat dengan mudah mengawasi
formasi siswa. Selanjutnya yang ke-8 yaitu formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium, yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktek di laboratorium. Mejanya dibedakan menurut bagiannya masing-masing tempat yang saling berhadapan, mendorong partner belajar untuk menempatkan dua siswa pada tempat yang sama. Selanjutnya yang ke-9 yaitu formasi kelompok untuk kelompok. Nah, terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar. Bisa juga dengan membuat beberapa meja dijadikan satu membentuk meja besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Kelebihan dari formasi kelompok ini adalah siswa secara aktif dapat bekerja sama dalam kelompok dan meningkatkan semangat kompetisi dalam diri siswa, serta memungkinkan guru melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat atau observasi pada kegiatan kelompok, sedangkan kekurangannya adalah siswa kurang memperhatikan guru, karena siswa lebih asik bermain dengan teman kelompoknya, dan jika dalam kelompok ada yang lebih pintar, maka anggota kelompok tersebut tidak mau berpikir, karena bergantung pada siswa yang pintar lain itu tersebut. Selanjutnya yang ke-10 yaitu formasi lingkaran. Tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok, yang mana guru sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Adapun kelebihan dari formasi lingkaran adalah sistem ini dapat menyelesaikan permasalahan kelompok secara bersama dengan siswa yang jumlahnya banyak, dapat menjadikan mudah permasalahan yang dianggap sulit. Namun kekurangannya adalah pembelajaran kurang efektif dalam penerimaan dan pemberian tugas karena siswa umumnya lebih suka bermain. Nah, yang terakhir yaitu formasi periferal. Formasi periferal adalah meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Saat guru menginginkan siswa memiliki tempat untuk menulis, hendaknya digunakan susunan periferal, yakni meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa untuk memutar kursinya secara melingkar ketika guru menginginkan diskusi kelompok. Nah, pembahasannya yaitu pemahaman guru tentang model pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu sangatlah penting bagi guru untuk memahami terkait dengan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu peran guru dalam implementasi model-model pengelolaan kelas. Guru merupakan tokoh sentral dalam pengelolaan kelas, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Yang ketiga yaitu kendala guru dalam mengimplementasikan model-model pengelolaan kelas. Yang pertama, saat membagikan siswa dalam kelompok, ada siswa yang tidak mau satu kelompok karena mungkin ada hal yang dia rasakan. Yang kedua yaitu ada siswa yang sulit diatur, dan yang ketiga yaitu sulit untuk mengkondisikan siswa saat mengubah formasi tempat duduk. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.